Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam pemirsa. Apa kabar? Indonesia Malam kembali menghadirkan sejumlah informasi terpenting pada hari ini, termasuk beberapa perbincangan yang akan kami hadirkan pemirsa. Salah satunya adalah mengenai laga pada malam hari ini adalah laga antara Timnas Indonesia melawan tim Jepang yang akan berlangsung pada malam hari ini. Harapan besar bagi kita supaya Indonesia bisa memetik kemenangan. Apalagi strategi langsung dari pelatih Shin Tae-yong yang akan menerjunkan ada sebanyak 14 pemain diaspora termasuk Kevin Dix. Perbincangan lainnya pemirsa yang akan kami hadirkan untuk Anda diantaranya adalah kaburnya 7 napi dari Rutan Salemba yang hingga saat ini masih menyisakan pertanyaan. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyatakan bahwa ada keterlibatan dari orang dalam di balik kaburnya 7 napi ini. Benarkah demikian dan siapakah yang terlibat? Selengkapnya di Apa Kabar Indonesia Malam untuk Anda. Ya, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka ikut menanggapi laga Indonesia kontra Jepang pada malam hari ini. Gibran memastikan menonton laga di Stadion Utama Gelora Bung Karno dan juga tentunya pemirsa mendoakan agar skuad Garuda dapat menahan imbang tim Samurai Biru. Indonesia lawan Timnas Jepang. Ada prediksi skor nggak, Mas? Prediksi skor, Mas? Kamu malah bikin SOT kamu ya? Bikin SOT. Jangan bikin SOT. Kira-kira berapa nih, Mas? Tebak skor Indonesia melawan Jepang nanti malam? Jepang, Mas. Susah ya. Ya, kita doakan yang terbaik untuk timnas nanti malam. Semoga bisa menahan imbang. Amin. Jepang. Tapi nonton, Mas, nanti, Mas. Nanti malam nonton, pasti nonton ya. Dengan siapa aja, Mas? Dengan siapa aja nonton? Ya, jangan sampai bocor dong. Keluarga aja. Diantar lihat nanti malam Pak ya. Pokoknya kita doakan yang terbaik untuk timnas ya. Oke, makasih Mas Gibran. Supporter Indonesia mulai memadati Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk menyaksikan bagaimana laga Indonesia kontra Jepang pada malam hari ini. Tepatnya pada pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti, pemirsa, antrian panjang ini bahkan sudah terlihat sejak pukul 10 pagi tadi. Dan supporter baru diperbolehkan masuk pada pukul 15 sore tadi. Pengamanan kali ini lebih ketat daripada pertandingan sebelumnya. Untuk menyaksikan laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, supporter ini juga harus melewati 3 tahapan, mulai dari pengecekan tiket, barang keamanan, hingga scan wajah. Lalu bagaimana kondisi terkini di Stadion Utama Gelora Bung Karno? Sudah bergabung bersama kami ada reporter Rizka Salsabila dan nanti juga akan melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Ada rekan kami Farah Manhila. Terlebih dahulu pemirsa kita akan memantau situasi di Gelora Bung Karno. Rizka, seperti apa pada malam hari di sana? Ya, Gita Malika dan juga pemirsa, tentunya di sini di Gelora Bung Karno, tepatnya di gerbang Plaza Utara yang mana menjadi salah satu gerbang utama untuk para supporter ini melakukan processing tiketing yang masuk untuk melihat ataupun melakukan 3 tahapan, yaitu scanning atau pengecekan tiket dan juga pengecekan keamanan. Adapun dari pantauan kami sendiri di pintu 10 ini masih banyaknya para supporter ataupun penonton dari Timnas Indonesia dan juga Timnas Jepang sendiri ini untuk hadir, yang mana kami melihat banyaknya lautan berwarna merah, yang mana para penonton ini menggunakan jersey berwarna merah ataupun jersey Timnas Indonesia. Adapun dari pertandingan hari ini sendiri merupakan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yang mana Timnas Indonesia bertanding dengan Timnas Jepang. Nantinya kick-off ini sendiri akan dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, yang mana open gate sendiri ini sudah dimulai pada pukul 15 waktu Indonesia Barat tadi. Hingga 2 hari
saja dibuka, ini tiket langsung habis, yang mana sudah terjual sekitar 60.000 tiket. Adapun sebanyak 60.000 penonton dari supporter Indonesia maupun Jepang ini datang ke Gelora Bung Karno untuk menyaksikan pertandingan antara kedua timnas kedua negara ini, untuk melihat bagaimana nantinya Baik, tadi ketika rekan Rizka Sasabila sudah mengatakan bahwa open gate ini juga sudah dilakukan, bahkan kita bisa melihat pemirsa antrian supporter yang begitu luar biasa, ini sudah terlihat antrian yang cukup mengular, bahkan tadi disebutkan sudah sejak pukul 10 pagi. Masyarakat ataupun para pecinta sepak bola yang akan menantikan laga Indonesia kontra Jepang yang akan berlangsung pada malam hari ini sudah mengular dan sudah masuk ke dalam stadion GBK. Hingga saat ini juga bahkan Rizka mengabarkan tadi antrian yang terus menumpuk, bahkan juga terlihat juga para pecinta sepak bola ini sudah masuk ke dalam dan juga sudah mempersiapkan diri. Begitu juga dengan tiket, jika tadi Rizka menyebutkan tiket ini sudah sold out, sudah sejak lama. Selanjutnya, terima kasih Rizka Sasabila, informasi langsung dari GBK. Kita akan langsung menuju ke rekan Farah Manhila yang berada di Surabaya, Jawa Timur. Farah, silakan. Kita memasuki adu penalti di saat penting. Ya, kita balikan dan juga pemirsa, keseruan nonton bareng di kota Surabaya ini juga digelar di beberapa titik. Meski pertandingan Indonesia melawan Jepang dalam kualifikasi Piala Dunia Zona Asia masih akan berlangsung sekitar 1 jam lagi, namun antusias para pendukung timnas Indonesia ini sudah terlihat di Mapolrestabes Surabaya. Sudah banyak sekali supporter ataupun pendukung timnas Indonesia yang sudah hadir di halaman Mapolrestabes Surabaya. Saya coba akan berbincang dengan salah satu pendukung. Ini Rapaya sudah ramai mengenakan pakaian timnas Indonesia. Ini namanya siapa ini, Mas? Namanya Agus Mimpim Tesi dari Surabaya, Bonek. Dari Bonek, pendukung Persebaya. Mas Tesi, pertandingan Indonesia melawan Jepang nanti kira-kira gimana ini? Perkiraan keseruannya nanti? Ya, prediksi saya Indonesia bisa main bagus, main ngeyel, main ngotot. Yang penting menang lah buat kita semua. Prediksi skornya berapa ini kira-kira ini? Skor 2-1 aja cukup buat Indonesia. Ada sosok pemain yang harus diwaspadai nggak nih Mas dari Jepang nih Mas? Ya, kalau sekarang sih ada Rizky Ridho, ada Malik juga. Saya pingin semuanya bisa main all out untuk Indonesia. Anda juga bisa mendengar pemirsa bagaimana suara dukungan dari para pemain atau maksud kami pendukung timnas Indonesia jelang pertandingan Indonesia melawan Jepang yang akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno jam 7 nanti. Dan pemirsa, selain itu di lokasi nonton bareng Mapolrestabes Surabaya ini pemirsa, untuk para pendukung ataupun penonton nobar nanti juga bisa menikmati sejumlah makanan yang disediakan secara gratis oleh Mapolrestabes Surabaya. Ada beberapa menu pemirsa, mulai dari nasi goreng, mie ayam, sate ayam, tahu campur, tahu tek, bakso, dan masih banyak lagi, dan semuanya disediakan secara gratis. Jadi ini bisa menjadi kesenangan tersendiri bagi para penonton, tidak hanya bisa menyaksikan dengan layar videotron yang lebar di Mapolrestabes Surabaya, namun juga bisa menikmati hidangan makan malam secara gratis dan bebas memilih menu apa saja. Diperkirakan pemirsa jumlah pendukung ataupun supporter timnas Indonesia yang akan hadir di Mapolrestabes Surabaya untuk nobar ini mencapai lebih dari 500 peserta. Kita tunggu bagaimana keseruan pertandingan dari Indonesia melawan Jepang nanti jam 7 malam. Agita. Terima kasih Farah Manhila, informasi langsung dari Mapolrestabes di Surabaya, Jawa Timur. Dan tadi sebelumnya ada rekan Rizka Sasabila, informasi dari Stadion Utama Gelora Bung Karno. Pemirsa, usai jeda kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting lainnya untuk Anda, termasuk perbincangan mengenai bagaimana kemudian peluang Indonesia untuk bisa memetik kemenangan pada laga pada malam hari ini. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Malam nanti Indonesia akan menjalani laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 menjamu raksasa Asia yang dijuluki tim Samurai Biru, yakni Jepang. Pertemuan kedua tim juga diprediksi berlangsung sengit, mengingat timnas Jepang berada di posisi puncak klasemen grup C, sementara Indonesia di posisi buncit. Persiapan kedua tim terus dilakukan mulai dari formasi, taktik hingga fisik pemain. Manajer timnas Indonesia Sumarji memastikan fisik pemain timnas terjaga baik,
Selain itu, tim analis dari pelatih Sintayong telah menyiapkan strategi yang tepat. Meningkatkan bagaimana supaya fisik para pemain terjaga dengan baik, bisa menjaga performa pemain dengan baik. Dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana tim kepelatihan, Coach Sintayong bersama-sama dengan tim analis itu bekerja dengan maksimal untuk bisa meracik strategi yang tepat sesuai dengan lawan yang kita hadapi. Sekali lagi, lawan yang kita hadapi ini cukup berat, cukup susah, cukup sulit, maka kita pun juga mempersiapkan itu jauh-jauh hari, bukan hanya pada saat TC ini saja. Coach Sintayong dan tim analis sudah bekerja, boleh dikatakan sebulan ini mempersiapkan itu semuanya. Saat ini Jepang merupakan salah satu tim yang tampil impresif dalam putaran ketiga kualifikasi ini, usai tak terkalahkan dan mencatatkan rekor serangan terbaik dengan 15 kali gol, serta pertahanan terbaik dengan hanya 1 gol kebobolan. Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, banyak yang mengatakan bahwa memang di atas kertas, Timnas Garuda yang selaku menjadi tuan rumah ini memang cukup kalah dibanding tim Jepang. Tapi apakah Indonesia masih mempunyai peluang? Karena banyak yang mengatakan bahwa Indonesia skuad saat ini begitu impresif dan begitu memiliki peluang. Kita akan membahasnya pada malam hari ini bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir secara virtual. Langsung saja selamat malam kepada pengamat sepak bola Bung Yusuf Kurniawan. Bung Yuke, selamat malam. Selamat malam, Magita. Oke, dan juga sudah bergabung tentunya mantan pemain Timnas Bang Markus Horizon. Bang Markus, selamat malam. Ya, selamat malam Magita. Selamat malam Bung Yuke. Siap, saya awali langsung ke Bung Yuke terlebih dahulu. Bung, ini adalah laga yang tentunya cukup berat dari skuad kita. Tapi bagaimana melihat peluang kita melawan Jepang pada malam hari ini? Iya, kalau dibuat skala ya, antara lawan-lawan yang sudah kita hadapi, ya Jepang ini yang paling berat memang. Dari sisi peringkat saja, mereka peringkat 15 dunia. Nomor 1 di Asia. Kemudian memimpin klasmen dengan angka yang luar biasa, 10 poin, memasukkan 15, kebobolan cuma 1. Jadi dari situ aja sudah kelihatan bahwa ada disparitas yang cukup besar ya. Sementara kita sekarang posisinya di juru kunci gitu ya. Cuman kalau udah di lapangan kan situasi berbeda ya. Apalagi ini level tinggi, kalau kita saksikan bagaimana sebelumnya Bahrain bisa mengalahkan Australia di Australia, kemudian Cina bisa mengalahkan Bahrain di Bahrain gitu ya. Kemudian kita bisa menang Arab Saudi di Saudi. Jadi sebetulnya kalau sudah di lapangan 11 lawan 11 itu tidak lagi terlalu dominan ya. Faktor sejarah, faktor statistik dan sebagainya. Tinggal bagaimana mentalitas para pemain kita dan taktikal strategi dari tim pelatih yang akan menentukan gitu. Oke, bermain dengan mentalitas ini sepertinya kalau secara statistik dan juga sejarah mungkin tidak bisa terlalu berpengaruh. Bung Markus, bagaimana melihatnya? Ini kan saat ini kita bermain di kandang dengan dukungan publik yang cukup besar. Ini apakah akan memberikan suntikan semangat tentunya buat tim Garuda? Iya, semoga saja ini bisa menambah energi ya, menambah energi, kemudian juga motivasi. Sudah barang tentu kita tidak perlu ragu lagi ya, karena pemain-pemain yang turun nanti itu kan mayoritas memang pemain-pemain abroad ya, pemain-pemain naturalisasi yang sudah punya pengalaman level tinggi di Eropa gitu. Jadi mestinya tidak menjadi beban buat mereka, sebaliknya mereka harus show off, harus menunjukkan bahwa mereka punya kualitas yang baik dan juga bisa bersaing melawan Jepang gitu. Oke, saya ke Bang Markus sekarang. Bang Markus, ini kan kita sudah tahu ya, ada amunisi baru, amunisi pemain tambahan. Sintayong ini sudah menerjunkan ada sejumlah belasan pemain diaspora termasuk Kevin Dix diantaranya. Bagaimana Bung melihat susunan pemain ini? Ya, kalau melihat susunan pemain, kita ketahui Kevin Dix baru masuk ya. Saya yakin pasti Kevin Dix main di menit pertama karena Mexico tidak dimainkan, biasanya Mexico ya dimainkan. Jadi saya yakin ini Kevin Dix ini membantu buat lini pertahanan Indonesia ya, saya yakin. Ya mudah-mudahan tidak banyak berubah dengan masuknya Kevin Dix, bisa menambah motivasi lah buat lini pertahanan Indonesia. Oke, dari lini belakang bagaimana melihat dengan masuknya Kevin Dix, tapi sejauh ini lini belakang kita apakah sudah cukup kuat? Ya kalau dibilang kuat sih, masih bisa
gawang kita tuh ada celah untuk kebobolan ya, karena kita ketahui setiap pertandingan kita pasti akan kebobolan. Nah, itu yang harus diperhatikan. Yang mudah-mudahan makin ke depannya, apalagi lawan Jepang, mudah-mudahan pertandingan kita sudah dievaluasi sama coach ST. Mudah-mudahan pada pertandingan ini pertandingan kita kuat, disiplin, dan tidak kebobolan, itu aja ya. Oke. Bung Yuke, ini pertanyaan yang sama dengan adanya sejumlah amunisi dari para pemain diaspora yang merupakan strategi dari Shin Tae-yong, termasuk Kevin Dix juga. Pandangan Anda seperti apa, Bung? Iya, sebenarnya kalau melihat dari kelengkapan persenjataan yang kita punya, kita nggak perlu khawatir ya. Ada beberapa pemain yang cedera, misalnya seperti Mesilkers, masih ada Kevin Dix. Sebelumnya juga begitu ya. Ketika pas Jordi Amat mengalami cedera, masih ada JIJS. Jadi lini pertahanan kita tuh sebenarnya full house ya. Karena ada beberapa posisi yang bisa dirangkap atau bisa digantikan. Kayak seperti sekarang tidak ada Miss Silgers, masih ada Kevin Dix yang datang. Kemudian kita masih punya JIJS. Kita juga masih punya Verdong yang juga bisa bermain sebagai center back kiri. Kita juga masih punya Rizky Ridho ya, yang juga cukup piawai bermain dengan formasi 3 back. Terus di wingbacknya juga kita masih punya Sandy Walsh ya, masih punya Reinders, masih juga ada Sayuri yang juga bisa dimainkan di posisi itu. Jadi kalau untuk di departemen belakang sih nggak perlu khawatir ya, tinggal konsentrasi saja. Mereka jangan lost konsentrasi karena Jepang ini sangat rigid ya, sangat detail. Dia bisa memanfaatkan kesalahan-kesalahan kecil yang dilakukan lawannya. Kita ingat bagaimana ketika melawan Indonesia melawan Cina ya, itu kan gol pertamanya misalnya itu kesalahan yang konyol menurut saya, yang tidak perlu dilakukan gitu oleh Sen Patinama saat itu. Kemudian ketika melawan Bahrain itu persoalan konsentrasi kan di menit terakhir, terlepas dari memang ada kontroversi wasit, tapi kan kita lengah gitu di saat-saat injury time. Nah, yang hal-hal kecil seperti itu yang kita nggak boleh lagi tolerir terjadi di laga ini, karena kita hadapi ini jauh lebih kejam hukumannya ya. Kita tahu Jepang ini tengah peluang aja bisa jadi gol mereka itu. Gimana kalau peluang bersih ya? Karena kesalahan kita sendiri ya, itu yang harus kita hindarin gitu. Oke, hati-hati terhadap kesalahan kecil saja. Ini bisa berpotensi bagi Jepang untuk bisa membobol gawang kita. Bung, ini kita akan hadirkan juga langsung starting ataupun line up ya. Informasi terbaru kami hadirkan pemirsa untuk Anda. Nah, ini mungkin Bung Yuke dan juga Bung Markus ini bisa melihat bersama-sama untuk startingnya. Kita bisa melihat ada Paes kemudian diturunkan, Dix juga, lalu kemudian ada Van Dijk juga, dan kemudian kita melihat startingnya sepertinya cukup kuat, Bung. Bagaimana komentar Anda, Bung Yuke terlebih dahulu? Ini kalau dari formasinya jelas ya, ini lebih jelas. Belakangnya, kipernya tetap tidak berubah. Kemudian stoppernya nih, Rizky Ridho main sebagai starter, nanti akan diapit oleh JIJS. Kalau saya lihat di sini ada Justin Hubner ya. Mungkin Ridho di kanan, Jay di tengah, Justin di kiri. Kemudian di wingbacknya itu ada Kevin Verdong di sebelah kiri. Terus siapa lagi nih? Kalau saya lihat di sini ada, apakah ini ada Strick juga ya, Bung? Nathan gelandang ya, ada. Kalau Strick depan, tengah ini Nathan dengan Tom Haye sepertinya. Terus kanan kirinya ini ada Sayuri dan juga ada Orat Mangun, dan depannya ada Strike. Ini nomor 2 siapa ya? Saya nggak terlalu kelihatan nih. Oke. Itu sih saya kira itu sih. Oke. Dari Bung Markus seperti Kevin apa? Dix ya. Kevin Dix langsung main. Iya, Jadi Kevin Dix langsung main. Ini menarik ya. Kevin Dix langsung main. Iya, berarti Kevin Dix, mungkin ya Kevin Dix, Rizky Ridho, kemudian JIJS, berarti Justinnya yang maju ke depan nih untuk support Nathan dan juga Tom Haye. Terus ada Verdong di kiri, kemudian Sayuri di kanan, Orat Mangun dan juga dengan Strike. Ini bisa seperti jadi 3-5-2 ya kalau saya lihat sini ya. Ya, sudah tepatkah ini, Bung? Iya, ini squad terbaik, dan yang tersedia saat ini, inilah saya pikir yang patut ya untuk dikedepankan oleh Shin Tae-yong ya. Oke. Bung Markus, kalau kata Bung Yuke, ini sepertinya line up-nya adalah skuad terbaik yang bisa dihadirkan untuk laga pada malam hari ini. Tapi pandangan Bung gimana? Ya,
setiap pertandingan Coach STY mempunyai strategi tertentu ya. Kita nggak tahu ini mudah-mudahan lawan Jepang strategi STY dengan memainkan 3-5-2 sebenarnya formasi yang biasa Coach STY sudah pernah pakai ya. Namun kita lihat pemain Jepang ini mempunyai lini-lini sayap yang sangat bagus, kuat dan kencang ya, Mbak. Ini yang patut harus kita waspadai dengan formasi 3-5-2 ini. Paling tidak lini gelandang kita juga harus ikut membantu lini pertahanan kita. Karena kalau cuma 3 back aja, saya yakin ini pasti para striker dan para gelandang serang Jepang ini sangat mudah nanti Mbak kalau misalnya menerobos lini pertahanan Indonesia. Makanya perlu diantisipasi juga. Dan perlu, saya yakin pasti STY memainkan 3-5-2 ini ada peran gelandang juga nanti yang ikut membantu lini pertahanan. Dan saya yakin ya mudah-mudahan lah ini formasi yang benar ini Mbak pertandingan lawan Jepang ini gitu. Kadang-kadang STY juga kadang-kadang memakai 4-4-2 juga. Kadang 5-2 juga. Nah, malam ini lawan Jepang 3-5-2 ya, mudah-mudahan ini strategi yang jitu yang diterapkan Coach STY malam ini. Oke, nanti usai jeda Bung Markus dan juga Bung Yuke kita akan semakin memperdalam karena bagaimana kemudian meredam agresivitas dari tim Jepang. Kita akan bahas juga bagaimana kekuatan dari skuad Jepang. Usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami. Ketika tadi pemirsa kami sudah hadirkan untuk Anda bagaimana starting line up awal dari skuad Garuda. Selanjutnya akan kami hadirkan juga bagaimana starting dari skuad Jepang. Berikut ini kami hadirkan. Baik, kita bisa lihat bersama pemirsa, inilah starting skuad pada malam hari ini. Ada Suzuki, Hashoka, kemudian Itakura, sejumlah pemain yang tentunya juga akan turun langsung pada laga malam hari ini yang akan melawan Indonesia. Kita tadi sudah membahas tentunya bersama dengan Bung Yuke dan juga Bung Markus bagaimana kekuatan dari skuad Garuda. Namun sepertinya melalui starting Jepang ini tentunya dengan Jepang yang memiliki catatan ataupun statistik yang cukup impresif selama beberapa pertandingan terakhir. Bagaimana kemudian kekuatan Jepang, dan sudah hadir di studio juga adalah wartawan senior sepak bola Indonesia. Sudah hadir di studio Bung Bagus Priambodo. Halo, Bung Bagus, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah. Nah ini kita sudah tadi hadirkan Bung dalam perbincangan segmen sebelumnya bersama dengan Bung Yuke dan juga Bung Markus bagaimana starting skuad Garuda, tapi baru saja tadi kita hadirkan juga starting skuad Jepang. Bagaimana membacanya sejauh ini? Ya, sepertinya memang Jepang dan Indonesia itu secara format bermain atau formasi awal memainkan gaya yang sama, 3-4-3 basicnya ya, basicnya 3-4-3, 3 back tengah dengan 4 gelandang, perbedaan dari flank di bagian sayap saja. Kalau kita perhatikan saat ini yang diturunkan oleh Sinteyong di Indonesia, memang dia menurunkan pemain flank yang relatif lebih defensif. Namun ada yang menarik ketika dia mengajukan nama Yakup Sayuri di sebelah kanan. Ini pemain yang sangat agresif sebenarnya, kan begitu. Nah, kemudian kalau dari Jepang sendiri dengan 3-4-3-nya mereka, itu memang cenderung sangat agresif. Karena dia menempatkan pemain flank atau pemain sayap, itu adalah gelandang-gelandang serang atau pemain sayap murni. Seperti di Sudoan, kemudian ada Kubo di situ. Ini yang saya pikir menarik bagaimana kemudian mereka bertransformasi ketika pertandingan dimulai ya kita. Gitu. Menarik sekali Bung Markus dan juga Bung Yuke. Mungkin ke Bung Yuke terlebih dahulu ya Bung. Sudah lihat starting dari skuad Jepang ketika Bung Bagus mengatakan dari sayap ini juga sepertinya sangat kuat untuk skuad Jepang. Tapi bagaimana membacanya Bung? Iya, Jepang memang punya keunggulan dari sisi flank ya. Dengan formasi mereka 3-4-3, tadi saya lihat Doan main, kemudian juga Mitoma main. Itu ngeri-ngeri ya, saya kira mereka punya kualitas yang sangat luar biasa ditopang oleh gelandang mereka, Endo yang juga sangat energik. Jadi memang ini pertarungan di lapangan tengah, khususnya di sektor flank ya. Jadi tengah ke samping ya. Dan sangat beralasan jika STY misalnya dalam hipotesa saya dia memainkan 5 gelandang. Karena kita tahu untuk menandingi 4 gelandang ya harus minimal kita punya jumlah yang lebih ya dalam. Jadi itu alasannya ya Bung ya? Maka kita memainkan 5 gelandang. Iya, supaya kita nggak kalah di tengah gitu, nggak kalah bertarung di tengah ya. Makanya gelandangnya dibanyakin gitu. Toh itu juga nanti bisa bertransformasi saat tertentu karena Yakup Sayuri punya kecepatan kan, dia kalau bertahan dia bisa ikut turun menggenapkan
kekuatan gelandang kita jadi 5, tapi saat menyerang kita bisa jadi 3-4-3 lagi gitu misalnya. Ini yang saya kira taktikal yang coba ditawarkan oleh STY ya. Dia kan memang selalu dalam setiap pertandingan tuh selalu aja ada pemain-pemain tertentu yang formasinya berbeda gitu dibanding laga sebelumnya. Kayak sekarang Kevin Dick langsung dimainkan, terus hadir lagi ya Jacob Sayuri. Tentu ini dimensinya akan berbeda dengan formasi sebelumnya saat kita lawan Cina misalnya. Oke, Bung Markus, ketika ini akan menjadi pertarungan gelandang versus gelandang, tapi ketika analisa Bung sendiri juga mengatakan lini belakang kita juga perlu ditopang dengan gelandang kita. Ini bagaimana melihat skuad Jepang ini? Ya, seperti yang saya bilang tadi. Halo? Iya Bung, ya. Silakan Bung. Seperti yang saya bilang tadi Mbak, setiap pertandingan timnas Indonesia itu selalu kebobolan ya Mbak ya. Jadi saya berharap pada pertandingan ini jangan sampai ada lagi kebobolan, karena Jepang sudah pasti akan mempelajari bagaimana lini pertahanan Indonesia ini sangat rapuh Mbak. Dan saya yakin Jepang itu mempunyai strategi juga, khusus lawan Indonesia. Mereka sudah melihat bagaimana kelemahan lini pertahanan Indonesia yang setiap pertandingan atau setiap match itu pasti ada selalu celah dan pasti bisa kebobolan gitu. Makanya dimanfaatkan pada malam hari ini sama Jepang melalui sisi flank. Mereka akan memainkan sisi sayap-sayap yang tangguh, pelari-pelari cepat. Dan saya yakin ini sangat berbahaya. Makanya bagaimana antisipasi pemain lini pertahanan Indonesia juga harus diwaspadai. Lini pertahanan kita dari sisi sayap itu harus, intinya komunikasi Mbak. Kalau komunikasi nggak ada, saya yakin ini berbahaya juga nih. Jangan sampai kita menyerang, tetapi lini pertahanan dilupakan gitu loh. Makanya dalam pertandingan sepak bola itu perlu ada komunikasi juga di lini pertahanan. Oke, tentu perlu ada komunikasi. Kalau Bung Markus sendiri pengalamannya seperti apa pada saat kemudian menghadapi agresivitas Jepang? Karena pelatih Jepang sendiri mengatakan bahwa wajah pemain baru di Indonesia atau wajah skuad Indonesia juga sekarang ini tampil cukup bagus. Ya, biasa kita kalau memang yang pertama itu komunikasi ya, kedua disiplin posisi, setiap posisi pos masing-masing pemainnya, itu yang harus kita lakukan. Karena selama 90 menit kadang-kadang pemain kita ini selalu lupa Mbak, apalagi karena udah kelelahan, tidak saling mengingatkan, akhirnya ada celah di situ yang dimanfaatkan tim lawan. Itu yang harus kita waspadai. Makanya selama sampai 90 menit belum berakhir, ya kita tetap harus komunikasi sama antar pemain, bagaimana cara menjaga seandainya kita diserang gitu. Itu yang perlu diantisipasi Mbak. Komunikasi yang penting, jangan sampai hanya 45 menit, nanti 45 menit babak kedua, setelah itu nanti terakhir 15 menit terakhir. Nah, komunikasi ini yang biasanya sering terjadi gol itu 15 menit awal dan 15 menit akhir Mbak, karena kurang konsentrasi gitu. Oke, Bung Bagus, ini kan tentunya akan menjadi laga yang cukup berat bagi skuad kita, tapi melihat bahwa Kevin Dick ini sudah memperkuat lini belakang, tapi tentunya absen Hilgers. Bagaimana ini kita bisa mempertahankan gawang kita? Saya pikir kehadiran Kevin Dick secara individual itu sudah cukup untuk menggantikan peran dari Miss Hilgers. Tapi yang perlu diingat adalah bahwa begini, tim Jepang ini sudah bermain relatif bersama-sama sejak Piala Dunia 2022. Sementara Indonesia dengan komposisi yang ada saat ini bahkan berbeda dengan ketika mereka bertemu di Piala Asia di awal Januari kemarin di 2024 ya. Artinya secara pengalaman tim ini masih relatif minim pengalaman, masih muda begitu kan ya. Tapi secara individu ini menarik bahwa yang ditawarkan oleh Kevin Dick dan kemudian kematangan Rizky Ridho yang sudah berulang kali mengawal peran kita bisa menjadi pelapis yang baik. Tapi memang membutuhkan seperti yang disebutkan adanya komunikasi yang lebih bagus, kemudian adanya rasa percaya diri yang lebih bagus ya. Tapi menarik apa yang ditawarkan oleh Sintayong pada malam hari ini, dia menempatkan Nathan dan juga Justin Hubner di depan 3 back. Ini artinya sebenarnya kita menempatkan secara jumlah cukup banyak pemain bertahan. Nah, tinggal bagaimana koordinasi pada saat pertandingan. Oke, kira-kira seperti apa? Mungkin Bung Yuke ya, bagaimana kira-kira strategi yang kemudian sudah diatur oleh Coach Sintayong pada malam hari ini dengan susunan tim seperti ini, Bung?
Iya, pasti ST akan bermain defense counter ya. Pasti akan menyerap seluruh energi Jepang yang punya agresivitas sangat baik. Pasti Jepang akan mengambil inisiatif serangan karena strategi mereka high press dan kita pasti akan menunggu, mencari momentum, memaksa ataupun juga membiarkan Jepang masuk ya ke daerah kita. Kemudian kita melakukan counter. Saat kita bisa mengambil kesempatan untuk counter, itulah momen kita untuk bisa membuat kejutannya dengan kecepatan tentunya, dengan penetrasi pemain-pemain cepat ya seperti Sayuri, Waratmangun itu yang saya kira harus menjadi kesempatan kita ya untuk bisa mengambil gol gitu. Karena kalau kita bermain terbuka di awal ya itu agak konyol ya. Kita tahu Jepang nih luar biasa ya. Dia ruang-ruang sempit aja main box to boxnya udah canggih banget gitu ya. Jadi kita lebih baik bukannya tidak berani, tapi ya harus realistis juga menghadapi Jepang dengan kualitas mereka yang merata gitu ya dan permainan mereka yang sudah matang. Kita harus lebih pragmatis mainnya, oportunis gitu ya, dapat kesempatan counter gitu. Jadi bermain defense counter. Bung Markus, bagaimana kalau kata Bung Yuka pragmatis dan juga oportunis? Gimana Bung? Ya, benar saya setuju sama Bung Yuka. Yang penting intinya gini Mas. Bagaimana timnas Indonesia ini tetap berkonsentrasi selama 90 menit, komunikasi, disiplin, jangan sampai ada buat kesalahan di lini pertahanan, itu aja kuncinya Mbak. Saya yakin kalau mental pasti Indonesia pasti sudah siap ya, apalagi lawan Jepang. Kalau Jepang mereka bermain di luar, bukan di Jepang, saya yakin Jepang ini lebih bagus bermain di luar kandang daripada di kandang ini, Mbak. Makanya tim Jepang ini kalau main di luar kandang ini sangat-sangat bagus, Mbak. Makanya itu timnas Indonesia walaupun kita didukung supporter, ya kuncinya itu tadi, Mbak. Mudah-mudahan pemain kita tetap konsentrasi, fokus, jangan sampai buat kesalahan, itu aja yang penting. Iya. Berbicara mengenai komunikasi, Bung Markus, ketika mengatakan komunikasi ini juga salah satu hal yang sangat krusial di dalam permainan. Kita tahu Jay Ijes ini juga didapuk ditunjuk menjadi kapten. Ini sepertinya untuk pertama kalinya. Ini bagaimana melihatnya ditunjuknya Jay Ijes memegang ban kapten ini? Saya pikir Jay Ijes sudah pernah jadi kapten ya waktu lawan. Kalau nggak salah kemarin itu ada main di luar juga. Jay Ijes itu pernah jadi kapten, Pak. Saya lihat kepemimpinan Jay Ijes di belakang cukup bagus dan dia bisa berkomunikasi sama teman-teman yang lain, mempunyai leadership. Itu yang punya Ijes. Jadi mudah-mudahan dengan dia ban kapten malam ini, mudah-mudahan dia bisa sering berkomunikasi, selalu menegur istilahnya sama pemainnya yang kira-kira kurang disiplin, setiap menjaga pemain itu pasti saya yakin mudah-mudahan Jay Ijes bisa malam ini bisa berkomunikasi sama teman-teman yang lain karena dia mempunyai keunggulan yaitu leadership ya. Bung Bagus, kira-kira skuad kita siapa yang akan menjadi pemain kunci pada malam hari ini? Saya pikir di setiap posisi sudah menempatkan orang-orang yang sangat bagus ya. Ijes di level cup juga sangat konsisten sebagai pemain muda, dia selalu menjadi pilihan utama di Venezia. Kemudian di lini tengah saya pikir kita menantikan gaya baru dari Tom Haye. Kalau biasanya Tom Haye itu ditempatkan sebagai bersandingan dengan gelandang bertahan, mungkin pada malam hari ini dengan hadirnya Justin Hapner dan juga Nathan, dia akan didorong lebih ke depan untuk menyuplai bola atau seperti yang kata Bang Yuka, pelontar untuk serangan cepat itu ada di Tom Haye. Kita lihat bagaimana kan kemudian dia menemukan ruang untuk menempatkan bola dan itu akan bisa dikejar oleh kedua striker kita. Saya sih sebenarnya lebih penasaran bagaimana kemudian Yakob Sayuri akan menjadi kejutan di sisi kanan. Apakah dia akan bisa melakukan kejutan seperti ketika dia bermain di Piala Asia, beradu cepat dengan para pemain Jepang, atau kita akan lihat sebenarnya bagaimanakah peran dari Tom Haye sendiri. Bung Yuka, apakah mungkin ada kejutan pada malam hari ini mengingat skuad-skuad yang dimunculkan ini betul-betul cukup mengagetkan, Bung? Ya semoga aja kejutannya positif ya, jangan kita yang dikejutin ya. Kejutan positif pasti dong. Iya, saya harap ada sentuhan-sentuhan magis lagi seperti Rafael Strike gitu ya. Kemudian dengan datangnya Sayuri bisa juga membuat kita semakin tajam gitu ya. Jadi kita memang butuh melawan Jepang ini
effort aja nggak cukup. Kadang-kadang butuh keberuntungan juga ya. Karena memang levelnya sangat tinggi gitu. Jadi saya sih realistis aja, kalau kita seri aja itu udah nilainya kemenangan buat kita gitu. Jadi kalaupun kalah amit-amit ya, jangan banyak-banyak kalahnya, karena kita pertandingan berikutnya lawan Arab Saudi. Kita butuh mental yang lebih bagus. Kalau kita beranjak dari laga ini dengan hasil yang minor, tentu bisa berpengaruh pada laga berikutnya gitu. Itu sih yang secara umum yang saya harapkan ya. Kita bisa ambil seri aja itu udah kemenangan lah buat kita. Oke, Bung Yuka, tapi bagaimana kans Indonesia ini yang berada di posisi buncit, Bung? Ya, jadi gini perhitungannya. Kalau dalam kalkulasi saya ya, kita ambil imbang lawan Jepang, menang lawan Arab Saudi di laga berikutnya. Kemudian di 2 kesempatan kita home lainnya melawan Bahrain dan Cina, kita ambil juga 3 poin. Artinya ada tambahan 10 poin. Kita mencapai 13 poin. Ini hipotesa saya ya. Kalau 13 poin aman kita ke playoff round 4 gitu. Cuma masalahnya bisa nggak kita ini seri lawan Jepang, menang lawan Saudi gitu. Kalau lawan Bahrain, lawan Cina kita nggak menang, ya udah ada kita mimpi 4 tahun lagi. Oke, Bung Bagus, bagaimana ini tadi analisa langsung dari Bung Yuka? Mungkinkah kans kita ini? Ya, sebenarnya itu adalah hitungan yang paling masuk akal ya dari Bang Yuka ya. Karena sebenarnya begini, kita ini belum pernah berada di level ini sebelum-sebelumnya. Maka kan mesti step by step ya. Kalau misalnya langsung ke Piala Dunia, walaupun itu mimpi semua orang, tapi rasanya jalannya pun lebih baik kita pikir how to go there step by step, kan begitu. Sintayong juga udah mikir ketika dia dikasih target, saya akan berada di peringkat 3-4 dulu deh, gitu. 3-4 dulu sehingga dia dapat kesempatan untuk bermain di babak keempat, bukan 1-2 yang bisa langsung ke Piala Dunia, kan begitu. Ya kita harapkan saja hitungan ini masuk sehingga dia nomor 4 sehingga bisa masuk ke putaran keempat. Itu jauh lebih masuk akal dibandingkan kita berhitung kita mau 20 poin masuk ke Piala Dunia. Ya oke. Oke. Seperti yang saya bilang, Indonesia sekarang tim yang berbeda, timnya bagus, tapi masih butuh pengalaman as a team. Ya. Itu yang perlu kita percatat juga. Indonesia tim yang berbeda, kalau kata Bung Yuka tadi tidak hanya skill saja tapi butuh keberuntungan. Iya itu juga pasti. Salah satunya juga kan faktor kita sebagai tuan rumah bermain di kandang. Ini mungkinkah menjadi faktor akan menjadi penyemangat kita tentunya? Ini yang menarik Anggita, karena menurut saya begini. Kita sekarang punya harapan, ya kan? Ada ekspektasi, ada semangat. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana memanage semangat itu supaya nggak jadi beban. Kan itu repotnya. Kadang-kadang terlalu semangat, ketemu sama ekspektasi harapan orang begitu tinggi. Zaman sekarang semua udah disampaikan lewat DM, ayo Abah, ayo. Jangan-jangan kalau pemain, seluruh tim gagal memanage ya mental mereka, kesiapan mereka, emosi mereka menjadi beban. Ini yang paling penting adalah kenapa kemarin pada waktu preskon Sintayong mengatakan saya ingin pemain saya enjoy, saya ingin pemain saya menikmati pertandingan karena itu tidak kalah penting. Ini level dunia, tidak ada satupun. Saya pikir mungkin Bung Yuka juga hafal dalam 20 tahun terakhir kapan sih Indonesia pernah berada di level ini, bertemu dengan top level Asia ya, top level Asia. Sangat jarang terjadi. Oke, kita akan nantikan bagaimana laga yang akan berlangsung pada malam hari ini, laga yang sangat seru. Tapi terima kasih sekali lagi Bung Bagus Priambodo, terima kasih Bung Yusuf Kurniawan, Bung Yuka, terima kasih juga Bung Markus Horizon sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam, sehat selalu. Selamat malam. Dan pemirsa, usai jeda Apa Kabar Indonesia Malam masih akan hadir dengan sejumlah informasi penting lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, kebakaran melanda sebuah gudang wallpaper di Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Api yang terus membesar membuat personel pemadam kebakaran menambah personelnya hingga 145 personel dan 26 mobil dinas pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Banyak material yang mudah terbakar sehingga menyulitkan dalam memadamkan api. Hingga saat ini, petugas masih melakukan penyelidikan penyebab terjadinya kebakaran. Sebuah truk kontainer menabrak rumah warga di Jalan Toar, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara pada Jumat pagi.
Insiden ini pemirsa menyebabkan kemacetan di sekitar Jalan Toar. Petugas yang tiba di lokasi langsung melakukan pengaturan arus lalu lintas untuk menghindari kemacetan. Pemilik rumah Yudi Winarno mengatakan, truk kontainer tersebut awalnya melaju dari arah Tikala menuju Jalan Toar. Truk diduga mengalami masalah kendali sehingga keluar jalur dan menabrak pohon serta rumah. Tidak ada korban dari pihak penghuni rumah, namun bangunan rumah mengalami kerusakan parah. Akibat kecelakaan ini, sopir kontainer Terdi Tuturong yang berusia 64 tahun meninggal dunia. Sementara satu penumpang lain di dalam truk mengalami luka ringan dan dalam perawatan intensif di rumah sakit. Ratusan wisatawan yang terjebak di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur akibat erupsi Gunung Lewotobi akhirnya dievakuasi melalui jalur laut menuju Denpasar, Bali. Kapal motor Binaya milik PT Pelni yang mengangkut ratusan wisatawan asing yang terjebak di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur tiba di Pelabuhan Benoa Denpasar pada pukul 4.20 dini hari. Kapal ini mengangkut 1.012 orang, 410 diantaranya adalah wisatawan asing yang terjebak karena operasional bandara dihentikan akibat erupsi Gunung Lewotobi. Mereka mengaku terjebak selama 1 minggu. Situasi pasca erupsi juga cukup menegangkan bagi mereka karena debu vulkanik yang menyelimuti ruang udara. Mereka mengaku senang bisa keluar dan tiba di Bali meski harus berdesakan di dalam kapal. Beberapa di antaranya langsung memesan tiket penerbangan dan sebagian lainnya melanjutkan libur di Bali sambil menunggu jadwal penerbangan ke negara mereka. Evakuasi penumpang yang tertahan di Labuan Bajo akibat penutupan aktivitas bandara tidak hanya menuju Pelabuhan Benoa, namun juga menuju sejumlah kota terdekat dari Labuan Bajo. Gagalkan aksi pencurian sepeda motor di rumah warga, Jalan Nangka, Cengkareng, Jakarta Barat, seorang anggota kepolisian tertembak senjata api oleh pelaku curanmor. Ya, dari rekaman kamera pengawas rumah warga, tampak 2 orang pelaku aksi pencurian dengan mengendarai sepeda motor mendatangi salah satu rumah yang menjadi incarannya. Dengan santai, salah satu pelaku membuka pintu pagar rumah korban, lalu masuk menyasar sepeda motor yang tengah terparkir di halaman rumah. Namun, belum sempat berhasil membawa kabur sepeda motor curiannya, tiba-tiba saja 2 orang pria yang merupakan anggota kepolisian Polres Tangerang langsung menyergap salah satu pelaku yang tengah bersiaga di atas sepeda motor yang dikendarainya. Kedua pelaku yang seketika panik berusaha melarikan diri dari lokasi tersebut hingga terlibat aksi penembakan yang mengenai seorang anggota kepolisian. Warga yang mendengar beberapa kali suara letusan langsung berhamburan keluar rumah dan berupaya membantu anggota kepolisian yang terluka. Diduga kedua pelaku yang sudah menjadi target operasi tersebut sempat dibuntuti petugas kepolisian sebelum beraksi. Satu pelaku yang melakukan perlawanan tertembak di bagian dada dan tewas. Sementara satu pelaku lainnya ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Lakukan penumpuan dengan melakukan penembakan di kaki dan kita sempat lakukan tembakan peringatan, namun tetap tidak diindahkan. Akhirnya kita arahkan ke tempat yang ke arah dada, sehingga pada saat itu pelaku langsung tersungkur. Kemudian petugas segera bawa ke rumah sakit. Namun pada saat sampai ke rumah sakit ternyata pelaku dinyatakan meninggal dunia. Tentunya kami sebenarnya sudah memberikan peringatan, namun karena pelaku tetap melakukan perlawanan, akhirnya kita berikan tindakan tegas terukur seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi alhamdulillah anggota saat ini sudah ditanganin dan alhamdulillah peluru juga ternyata tembus ya di kakinya. Dan saat ini untuk anggota sudah
bisa pulang ke rumah. Jadi seperti itu. Jenis senjata yang digunakan pelaku? Untuk jenis senjata pelaku adalah rakitan ya, sejenis revolver. Pemirsa, seorang ibu rumah tangga di Musirawas Utara, Sumatera Selatan mendekam di penjara setelah menyiram pelaku teror dan pelecehan dengan air keras. Hakim memvonis ibu dari 2 anak ini dengan hukuman 14 bulan penjara. Novi, warga desa Lubuk Mas, Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan, terpaksa mendekam di balik jeruji setelah nekat menyiram seorang lelaki berinisial AD dengan air keras. Tindakan penyiraman air keras itu bukan tanpa sebab. Ia kesal dan risih saat AD setiap malam selama 6 bulan kerap mengintip dan mengganggu Novi dengan cara mematikan lampu teras, menggedor pintu, bahkan kerap mencuri baju serta celana dalam miliknya yang sedang dijemur. Akibat perbuatannya itu, ibu dari 2 anak yang masih kecil tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam sidang tertutup, Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau memvonis Novi dengan kurungan penjara selama 14 bulan, di mana vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa, yaitu selama 20 bulan penjara. Melalui pengacara Probodo, Novi mencari keadilan karena ia adalah korban dari pelaku pelecehan dan pencurian. Telah memberi support kepada Ibu Novi binti Agani. Jadi Ibu Novi ini selama 6 bulan diteror seperti itu, akhirnya Ibu Novi ini kesal, ya namanya manusia juga ya, kesal, kemudian dia ambil air keras, tapi air keras ini tidak murni, air keras itu sudah dicampur dengan air untuk memberi efek jerah kepada si korban, dia siram gitu. Kini, Novi terpaksa berpisah dengan kedua anaknya yang masih kecil yang dititipkan kepada ibunya. Ia memilih mendekam di balik jeruji ketimbang harus membayar uang damai sebesar 60 juta rupiah. Dari Musirawas Utara, Sumatera Selatan, Arwinza, TV One mengabarkan. Penggerebekan rumah Ketua RT yang dijadikan base camp, peredaran, serta tempat pesta narkoba di Jambi berlangsung dramatis. Ketua RT maupun anaknya ini juga berusaha melawan di saat akan ditangkap, namun berhasil dilumpuhkan oleh polisi. Dengan bersenjata lengkap, sejumlah petugas Satuan Narkoba Polres Muaro Jambi menggerebek rumah Ketua RT 4 Desa Pulau Kayu Aro, Kecamatan Sekernan yang dijadikan base camp peredaran maupun tempat pesta narkoba. Penggerebekan berlangsung dramatis. Pasalnya, Ketua RT SA, penyedia tempat, dan anaknya AD yang merupakan bandar narkoba mencoba melawan. Sambil memberi tembakan peringatan, dengan cekatan petugas langsung menyeret keduanya masuk ke mobil. 7 orang pengguna yang tengah pesta narkoba diangkut ke Polres Muaro Jambi. Penggerebekan dilakukan berawal dari keresahan warga terhadap peredaran di desa tersebut. Hasil penggerebekan, 9 orang tersangka serta 28 gram sabu beserta barang bukti lain diamankan petugas. Bulan terakhir ini kita curigai bahwa tempat tersebut sering digunakan untuk transaksi narkoba jenis sabu-sabu. Lakukan pengamatan dan penggambaran, kita lakukan pengumpulan barang bukti, kita lakukan penyelidikan bersama Kapolsek Sataruba, kita lakukan penangkapan jam 1 siang. Ke-9 tersangka tersebut dikenai pasal berbeda tentang narkotika, mulai dari pasal 112 ayat 3 hingga pasal 114 ayat 2 dengan ancaman 5 hingga 20 tahun penjara. Dari Jambi, Bayu Alfarizi, TV One mengabarkan. Pemirsa, buntut dari kasus kaburnya 7 tahanan, saat ini Kepala Rutan Kelas 1 Salemba, Jakarta kemudian juga sudah melakukan penyelidikan lebih lanjut. Sesaat lagi pemirsa kami akan membahas bersama dengan sejumlah narasumber. Usai jeda.
Buntut dari kasus kaburnya 7 tahanan, saat ini Kepala Rutan Kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat, Agung Nurbani, berstatus nonaktif dan sedang menjalani pemeriksaan. Rutan Salemba pun diperketat penjagaan dan pengawasannya di sekitar area rutan usai 7 tahanan kabur. Penjagaan dan pengawasan ketat ini dilakukan pihak kepolisian dari Polres Metro Jakarta Pusat bekerja sama dengan pihak keamanan Rutan Kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat. Siapakah yang terlibat dari kaburnya narapidana di Lapas Salemba? Bukti lemahnya pengawasan dan sistem di lapas. Siapakah yang bertanggung jawab? Apakah ada keterlibatan orang dalam? Dari Jakarta, Leo Chandra, Andri Panca, TV One mengabarkan. Kasus dari kaburnya ada sebanyak 7 napi dari Rutan Salemba ini masih menyisakan tanda tanya. Bahkan pernyataan dari DPR RI mengatakan ada kemungkinan keterlibatan dari orang dalam. Ini menjadi pertanyaan pemirsa, siapakah orang dalam tersebut dan apa motivasinya? Kemudian jika benar betul-betul terlibat di dalam kaburnya 7 napi ini. Kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber. Sudah hadir tentunya di studio pakar ilmu pidana Untar, Mas Heri Firmansyah. Mas Heri, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selanjutnya juga bergabung secara virtual sudah ada mantan Menteri Hukum dan HAM, Bapak Hamid Awaludin. Pak Hamid, selamat malam Pak Hamid. Malam. Oke, dan juga Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI, Pak Sugiat Santoso. Pak Sugiat, selamat malam, salam sehat. Oke, Pak Sugiat tampaknya suaranya masih belum terdengar Bapak. Oke, sambil kita menunggu ya, saya mungkin awali terlebih dahulu ke Pak Hamid. Pak Hamid, ini kan masih menjadi perhatian, tanda tanya juga ketika ada sebanyak 7 rutan atau 7 napi di Rutan Salemba ini kabur. Ada sejumlah asumsi yang bahkan mengatakan ada keterlibatan orang di dalamnya. Pandangan Anda seperti apa, Pak? Ya, itu tidak tertutup kemungkinan. Karena kalau kita melihat kejadiannya secara kronologis, kecurigaan itu tidak berlebihan. Kecurigaan itu sangat rasional. Coba lihat ya. Ketujuh orang ini itu menggergaji terali besi. Dan besi itu besi beton. Dan penggergajiannya tidak mungkin 1-2 hari. Tidak mungkin. Karena gergaji yang dipakai pasti bukan gergaji listrik. Karena itu menimbulkan kebisingan, ketahuan. Berarti gergaji manual ini. Ya, itu satu. Yang kedua, gorong-gorong yang dipakai keluar itu juga gorong-gorong dengan terali besi. Itu di luar kan, di luar sel. Nah, kalau kita lihat proses perusakan terali besi ini, segi waktu tidak mungkin itu dalam waktu sekejap. Pasti prosesnya lama. Masa dalam proses lama itu, petugas tidak pernah melakukan inspeksi dan penggeledahan di dalam sel dan menemukan ada gergaji. Tidak mungkin gergaji kecil ini, tidak mungkin. Kayak gergaji memotong obat, tidak mungkin. Pasti gergaji besar, karena ini kan terali besi yang digergaji. Jadi kalaulah Anda mengatakan ada kecurigaan adanya orang dalam yang berkong kali kong, itu sangat-sangat logis asumsi itu. Oke. Pak Hamid, tapi berdasarkan pengalaman Anda, sebenarnya susah tidak sih untuk menjebol di rutan tersebut? Dan sebenarnya penjagaan ini ada berapa lapis? Apakah semuanya dijaga oleh sipir saja? Ya, sekarang ini kan sudah lumayan, sudah ada CCTV. Nah, masalahnya karena CCTV-nya katanya tidak jalan pada saat itu. Itu semua patut diinvestigasi. Sudah berapa lama CCTV itu tidak jalan? Apakah hanya pada hari itu? Kan bisa dilihat rekodnya semua. Sejak kapan CCTV itu tidak jalan? Dan kenapa ketika tidak jalan, tidak ada laporan mengenai tidak jalannya CCTV? Katakanlah misalnya rusak, kan mestinya ada laporan ke atas bahwa CCTV gedung ini rusak dan sebagainya dan seterusnya. Itu ya. Yang kedua, ada pertanyaan, mengapa mereka lari pada saat Pak Karutan itu cuti? Apakah ini kebetulan? Ataukah gimana? Dan mengapa narapidana tadi yang lari itu mengetahui Pak Karutan itu cuti?
Kan administrasinya tidak perlu mereka tahu kan? Itu administrasi kepegawaian yang mengurusnya. Nah, mungkin saja mereka menganggap bahwa dengan karutan cuti maka pengawasan melemah. Mungkin itu cara berpikirnya. Tapi pasti ada yang melaporkan bahwa Pak Karutan lagi cuti. Semua rentetan kejadian ini jangan pernah kita asumsikan kebetulan. Jangan. Patut selalu kita berasumsi bahwa ada sesuatu di balik deretan fakta yang ada ini. Karena sangat tidak logis. Ada beberapa indikasi yang cukup mencurigakan. Saya ke Pak Sugiat sekarang, Ditjen Pemasyarakatan dan juga Komisi 13 kan ini sudah akan membentuk panja untuk memperdalam kasus ini. Ini sudah sejauh mana, Pak Sugiat? Ya, kemarin kita begitu mendengar informasi kaburnya 7 warga binaan di Rutan Salemba, Komisi 13 sudah melakukan sidak yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi Bang Willy Aditya dan diterima langsung oleh Kepala Kantor Kemenkumham DKI, Bang Andika beserta seluruh jajarannya. Pada saat sidak kemarin kita sudah dapat beberapa fakta seperti yang disampaikan oleh Prof. Hamid tadi, bahwa kaburnya 7 warga binaan ini pertama adalah diketahui pukul 7.30 ketika petugas lapas melakukan perhitungan rutin di setiap kamar. Kebetulan yang kabur ini satu blok S kamar 16. Kan? Kita juga sudah menginvestigasi bagaimana proses kaburnya. Jadi juga sudah dijelaskan oleh Prof. Hamid bahwa dari mulai kamar 16 itu trali ventilasinya sudah digergaji 3 batang, tapi memang kita lihat Prof. Hamid bahwa kondisi trali besinya itu memang sudah sangat korosi, sangat berkarat. Lalu kemudian mereka juga menggergaji trali yang ada di drainase, di gorong-gorong, dan melakukan kabur ketika dari pukul 3 dini hari sampai pukul 7.30 seperti yang dijelaskan oleh pihak Kemenkumham DKI ketika kemarin kami sidak. Memang ada beberapa, pasti kesimpulannya yang pertama adalah kesimpulan awal ada terjadi kelalaian. Dan siapa yang bertanggung jawab terkait dengan kelalaian ini pastilah pimpinan paling tinggi di rutan tersebut, yaitu Karutan. Kebetulan Karutannya juga sedang cuti. Kami mengapresiasi Pak Agus Andrianto sebagai Menteri Imigrasi dan Lapas, Kementerian baru mengambil tindakan cepat dengan menonaktifkan Karutan yang sedang cuti tersebut dan melakukan proses investigasi internal. Kami tunggu prosesnya bagaimana. Tapi sebagai yang mewakili rakyat dengan fungsi pengawasan, kami juga minggu depan, Mbak, akan rapat pimpinan menindaklanjuti hasil sidak kami, apakah dengan membentuk panja, berkonsultasi dengan pimpinan DPR terkait dengan persoalan ini. Tapi yang paling penting sebelumnya juga perlu kami sampaikan bahwa kita juga sebetulnya sudah berkunjung ke beberapa lapas di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Memang kondisi rutan dan lapas kita secara umum sama ini, Mbak. Over capacity, over crowded, prasarana dan sarana lapasnya sudah sangat mengkhawatirkan. Bahkan ada di daerah Jawa Tengah, itu prasarana dan sarana lapasnya sudah tidak sangat diakui lagi. Ini mungkin yang akan kami cari solusi secara komprehensif, baik solusi teknis maupun solusi regulasi. Pak Sugiat, tapi betulkah memang ada kecurigaan bahwa keterlibatan dari orang dalam, entah itu sipir atau pihak lainnya, di dalam kaburnya 7 napi ini, Pak Sugiat? Ya wajib kita curiga, Mbak. Apakah ada kecurigaan? Wajib kita curiga. Karena ini kan ya sebuah peristiwa yang saya pikir ini sangat bisa mengganggu bagaimana pola pembinaan lapas dan rutan secara keseluruhan di Indonesia. Memang ada kejanggalan-kejanggalan. Pertama, peristiwa itu terjadi Karutannya sedang cuti. Yang kedua, CCTV yang itu merupakan SOP wajib dari sebuah institusi pengamanan itu sedang rusak. Kita belum tahu berapa lama rusaknya dan kenapa ketika rusak itu tidak segera diganti, padahal yang namanya rutan dan lapas itu adalah hal yang sangat wajib ada di rutan dan lapas. Yang ketiga, itu pelaku kaburnya ini sama-sama ini, kemarin kami dapat informasi bahwa kasus yang disangkakan di 7 warga binaan ini sama kasus peredaran narkoba dan sama-sama dituduhkan sebagai bandar. Ada yang sudah divonis, ada yang masih menunggu vonis.
Ini mungkin yang menjadi fakta-fakta yang membuat kita wajib curiga apakah ada keterlibatan orang dalam atau keterlibatan pihak lain. Itu yang kita tunggu. Yang pertama kita beri kepercayaan dulu kepada Kementerian Imigrasi dan Lapas untuk melakukan investigasi internal. Nanti kita tunggu bagaimana hasilnya. Tapi yang paling penting DPR akan mengawal kasus ini sampai tuntas setuntas-tuntasnya, Mbak. Oke, baik. Saya langsung ke Mas Heri. Mas Heri, ada dugaan keterlibatan dari orang dalam ketika Karutan ini sudah dinonaktifkan, tapi ada investigasi lebih lanjut. Apakah mungkin ini jika betul ada keterlibatan, pasal-pasal apa yang kemudian akan bisa dikenakan? Ya, tentunya ini suatu perbuatan pidana ya, dalam konteks bahwa dia meloloskan adanya pelaku kejahatan dan dampaknya sangat luar biasa. Sebenarnya kalau kita mau kaji bukan hanya pidananya semata ya, tapi sebenarnya akar masalah dari persoalan ini apa. Ini yang perlu segera ditemukan solusinya. Karena kalau kita mengacu pada beberapa peristiwa sebelumnya, ini bukan hal yang pertama terjadi. Dan yang membuat kita shock itu kan ini terjadinya di daerah Jakarta ya, bukan terjadinya. Bukan di daerah. Ya, bukan di daerah di luar Jakarta. Yang dimana kita berpikir kalau Jakarta dari segi fasilitas, kemudian dari segi SDM harusnya jauh lebih baik. Karena ini di pusat begitu kan. Ini di level nasional. Kemudian dalam konteks yang lain kan sebenarnya di Undang-Undang Pemasyarakatan sendiri ada fungsi dari pemasyarakatan itu dalam konteks pembinaan, pengamatan, pengawasan, dan pengamanan. Nah dalam hal ini pengamanannya sejauh apa yang dilakukan? Tadi sudah disinggung dari misalnya Prof. Hamid mengatakan kok bisa misalnya barang semacam itu masuk ke lapas. Berarti kan ada SOP yang mungkin tidak dijalankan dan lain sebagainya. Ini yang akan kita lihat sebagai bentuk kesengajaan atau tidak. Nah, tapi kan jangan sampai ada berlindung ini karena ketidakhati-hatian saja. Persoalan di dalam lapas karena penyelesaiannya kadang kembali ke ruang gelap, tidak kemudian terbuka setelah itu. Tadi saya mengutip dari awal bahwa kejadian ini kan bukan kejadian yang pertama. Harusnya ada pembenahan yang dijalankan secara sistemik di situ ya. Memang sih kalau kita bicara tentang anggaran, kita akui memang anggaran untuk khususnya lapas itu mungkin tidak besar begitu ya, sehingga dari segi pengamanan dan mutu dalam konteks penjagaan tadi bisa menjadi satu hal yang menjadi lubang atau celah mudahnya praktek-praktek semacam ini terjadi. Logika yang kita pakai juga sebenarnya nggak mungkin ini bisa terjadi tanpa ada keterlibatan pihak dari dalam tadi ya, karena kita berapa kali misalnya memberikan penyuluhan termasuk di Rutan Salemba itu bahkan niat kita baik untuk memberikan penyuluhan hukum itu saja ditanya macam-macam, bahkan handphone segala macam itu nggak boleh dibawa sebagai alat perangkat komunikasi. Tapi kok ini bisa terjadi, dan ini kan bukan terjadi dalam hitungan satu hari saja, 1 kali 24 jam. Pasti ada rangkaian proses yang dilakukan sampai bisa menjebol tralis, kemudian keluar masuk ke dalam terowongan. Itu kan layaknya film-film Hollywood ya menurut saya. Jadi sesuatu yang sebenarnya secara logika nggak bisa dibenarkan dan diterima ya, bahwa ini jangan dianggap sebagai suatu kesalahan yang biasa. Karena dalam konteks pidana misalnya melihat orang-orang ini kan potensinya berbahaya ya. Ketika dia keluar kemungkinan membahayakan masyarakat luas juga perlu diperhatikan. Dan menurut saya juga perlu melihat dalam konteks ini mereka yang kabur ini apakah sejenis tindak pidananya, sehingga ada dugaan nggak dengan afiliasi dengan jaringan di mana tindak pidana dilakukan, misalnya narkotika misalnya. Dan kalau saya lihat tadi ada beberapa yang sama secara narkoba, sama tindak pidana begitu. Oke, usai jeda nanti saya akan ke Pak Hamid juga ya. Bagaimana kemudian ketika Pak Suget mengatakan sebenarnya banyak lapas atau rutan ini yang sudah over kapasitas. Inikah yang menjadi alasan lebih mudah untuk dijebol atau bagaimana melihatnya sesaat lagi pemirsa, kami bahas usai jeda. Pemirsa, kita akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana kondisi terkini di Lapas Salemba. Sudah ada rekan kami Syahda Yostiza di sana. Syahda, seperti apa situasi terkini di sana?
Baik, selamat malam Agita dan juga pemirsa. Benar sekali bahwasannya saat ini kami sedang berada tepat di Rutan Salemba, Jakarta Pusat. Hingga kini suasana dan juga penjagaan masih seperti biasa. Ada sejumlah pengawas yang memang menjaga di depan dari pintu rutan itu sendiri. Dan informasi yang bisa kami update bahwasannya Agita dan juga pemirsa, peningkatan pengawasan sekaligus pengetatan di Rutan Salemba, Jakarta Pusat, khususnya di Rutan kelas 1 ini masih terus dilangsungkan pasca 7 narapidana ini kabur dari dalam rutan. Dan sejauh ini berdasarkan informasi yang kami himpun khususnya dari awak-awak media, ini terakhir ada keterangan dari Kepala Divisi Permasyarakatan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, Tony Nainggolan, ini sempat menyebutkan bahwasannya layanan di Rutan Salemba ini masih akan terus berjalan seperti biasa. Khususnya juga layanan-layanan seperti kunjungan dan juga proses sidang. Namun adapun untuk kunjungan bagi para kerabat dan juga keluarga yang ingin membesuk tahanan yang ada di dalam Rutan Salemba ini, ada sejumlah persyaratan yang lebih diperketat dan juga akan dibatasi. Karena memang dari pihak Rutan Salemba itu sendiri bersepakat bersama juga dengan lembaga-lembaga terkait ini akan terus melangsungkan evaluasi akses di dalam rutan khususnya. Salah satunya termasuk area yang dapat dilewati oleh pengunjung ini nantinya akan terus dibatasi. Dan perihal ini juga Kepala Divisi Permasyarakatan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, Tony Nainggolan, menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan yang mungkin timbul atas pengetatan di dalam Rutan Salemba ini. Selain itu, Agita dan juga pemirsa, update yang bisa kami sampaikan yakni berdasarkan keterangan dari Ketua Komisi 13 DPR RI, yakni Willy Aditya. Ia juga menyebutkan bahwasannya Kepala Rumah Tahanan Kelas 1 Rutan Salemba Agung Nurbani saat ini sudah berstatus nonaktif. Dan saat ini beliau juga masih dalam proses dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, mengingat bahwa perubahan statusnya ini merupakan buntut dari kaburnya 7 narapidana di Rutan kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat. Selain itu juga DPR RI nantinya akan melakukan rapat pimpinan, dan di dalam rapat pimpinan tersebut nantinya DPR RI akan membentuk suatu panitia kerja atau untuk penuntasan kasus tersebut, dan di mana di dalam materinya tersebut akan membahas mengenai posisi Agung Nurbani selaku Kepala Rutan. Sementara demikian, Agita. Terima kasih Syahda Yustiza, informasi langsung. Kita sudah mengetahui bagaimana kondisi di Lapas Salemba ini sudah semakin diperketat, pemirsa. Saya kembali ke Pak Hamid. Pak Hamid, ketika Pak Sugeng tadi mengatakan kondisi rutan-rutan bahkan di daerah-daerah ini banyak yang over kapasitas. Ini kan yang menjadi salah satu alasan jangan-jangan lebih mudah untuk dijebol, begitu? Gini Mbak, over capacity itu sudah puluhan tahun seperti itu. Over capacity sudah lama itu. Yang masalah sekarang adalah penghuni lapas dan rutan itu strukturnya sudah beda. Kalau dulu ya yang namanya narkoba itu persentasenya kecil. Sekarang di antara 290.000 ya jumlah penghuni lapas dan rutan, 52% itu sudah narkoba. Artinya apa? Jenis kejahatan ini meroket tahun demi tahun. Dan tahu sendiri, kalau pelaku narkoba itu turunan kejahatannya macam-macam. Bahkan mungkin ada orang mencuri itu karena kecanduan narkoba. Jadi jenis kejahatan ini memang luar biasa sekali. Nah, kita kembali kepada masalah klasik, yakni over capacity. Tidak mungkin kita bangun terus penjara kan? Tidak mungkin, tidak mungkin. Jalan yang terbagus adalah mengambil affirmative action dari pemerintah, yakni untuk narapidana dengan kualifikasi bahwa dia sakit secara permanen, sudah menjalani pidana sekian persen, dikembalikan ke keluarganya dengan tetap pengawasan dari lembaga. Ya, itu satu. Alternatifnya mengurangi jumlah populasi. Ataukah narapidana yang dihukum 1 tahun dan telah menjalani katakanlah 2 bulan, kembalikan dia ke keluarga atau kasih hukuman alternatif. Ya, jalankan itu kerja sosial atau apa. Itu kiat-kiat yang bisa kita pakai mengurangi populasi.
Sebab tidak mungkin membangun terus penjara, tidak mungkin. Pertama, anggarannya dari mana? Pemeliharaan saja susah. Yang kedua, ya, membangun penjara itu kalau kita mengikuti tren kejahatan, ya, berarti kita tidak pernah berhenti membangun penjara ini terus-menerus. Harus ada affirmative action yang dilakukan oleh pemerintah untuk menangani overpopulasi yang terjadi sekarang ini. Saya ingin kembali ke soal pelarian ini ya. Ya. Ada pertanyaan mendasar saya yang betul-betul buat saya itu menggelitik dan menggelisahkan. Mengapa narapidana yang sudah berkekuatan hukum 3 orang dengan hukuman berat 20, 18, dan 17 tahun bisa digabung satu sel dengan tahanan? Itu pertanyaan yang susah sekali dijawab itu. Pasti menimbulkan kecurigaan. Ini yang 3 orang ini hukuman berat, berarti gembong nih. Kok bisa disatukan dalam satu sel dengan tahanan? Dan mengapa yang 3 orang itu yang sudah memiliki hukuman berkekuatan tetap bisa masih tinggal di rutan, bukan di lapas? Ada apa ini? Oke. Ya. Dugaan Anda Ini seperti apa, Pak? Kenapa? Dugaan Anda apa, Pak? Ya, dugaan saya pertama, saya berasumsi netral ini. Terjadi kelalaian luar biasa ini secara administratif. Kok tidak bisa dipisahkan ini? Ada apa? Itu sangat-sangat minimal. Saya punya dugaan ya. Bisa jadi memang ada persekongkolan jahat. Yang kedua masalah buat saya, coba ya, ketika lepas dari sel turun ke bawah, pakai sarung yang dililit, disambung-sambung, itu kan dia harus melewati gorong-gorong yang katanya sepanjang 6 meter sebelum tiba di ujung. Berarti ada pihak luar yang melakukan survei dan barangkali ada pihak luar yang tryout dulu, merangkak dalam gorong-gorong 6 itu dan selamat. Dan memberitahu kepada 7 orang ini bahwa lewat gorong-gorong Anda tidak perlu ragu. Udara cukup baik, Anda bisa bernapas, tidak ada ancaman di tengah gorong-gorong. Pasti ada orang keluar yang memberi informasi. Baik, Pak Sugiat, ketika ada 3 gembong narkoba yang masih berada di rutan Salemba, karena ada informasi juga seharusnya ini mereka rencananya mau dipindah ke Nusa Kambangan. Apakah ini mungkin dari DPR sudah mengetahui terkait hal ini? Sesaat lagi, Pak Sugiat, boleh dijawab saja ya, kami kembali sesaat lagi. Baik, langsung ke Pak Sugiat. Ketika Pak Hamid tadi mengatakan kok bisa ada 3 gembong narkoba ini masih berada di rutan Salemba, ada informasi juga Pak Sugiat bahwa ini akan rencana awalnya akan dipindahkan para narapidana ini ke Nusa Kambangan. Apakah ini sudah DPR sudah terinfo mengenai hal ini? Ya, terkait dengan bergabungnya misalnya tahanan dengan warga binaan yang sudah mendapat vonis berat di satu sel, di satu kamar, saya pikir kalau kita cek satu persatu lapas dan rutan yang ada di Indonesia, kasus ini bukan hanya terjadi di Salemba, tapi mungkin di hampir semua lapas dan rutan peristiwa seperti ini ada. Karena memang sekali lagi over capacity-nya itu sudah sangat tidak masuk akal. Misalnya di rutan Salemba, itu kapasitasnya 1.500, tapi warga binaan yang ada di situ sudah 3.000. Belum lagi berdasarkan informasi yang kami dapat, ketika peristiwa itu terjadi, jumlah petugas yang berjaga di satuan waktu per satu regu itu hanya 30 orang. 30 orang menjaga 3.000 warga binaan yang sesungguhnya ruangannya atau bangunannya itu hanya muat 1.500. Pasti menimbulkan banyak masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, ya kami mengapresiasi bahwa Menteri Imigrasi dan Lapas, Pak Agus Andrianto, salah satu program prioritasnya adalah pemberantasan narkoba di rutan dan lapas yang sesungguhnya sudah menjadi rahasia umum. Bandar-bandar besar itu yang sudah masuk penjara, masuk lapas dan rutan, itu lebih nyaman melakukan pengembangan bisnis narkobanya itu di rutan dan lapas, kan? Dan Pak Agus bukan hanya akan dilaksanakan, kami sudah dapat informasi bahwa proses pemindahan bandar-bandar besar di rutan dan lapas di setiap provinsi itu sudah
sedang menuju ke Nusa Kambangan. Saya mendapat informasi misalnya seminggu yang lalu ada 6 atau 7 bandar yang sudah ditahan di Sumatera sudah dipindahkan di Nusa Kambangan dalam kerangka memutus mata rantai peredaran narkotika. Tapi ini kan problem teknis, Prof, kan? Misalnya overcrowded, bahwa rutan dan lapas kita itu sudah sangat tidak bisa menampung warga binaan. Solusinya harus solusi teknis. Bagaimana ini bisa dituntaskan? Misalnya lagi sumber daya manusia yang bertugas di rutan dan lapas itu jauh lebih sedikit dibandingkan dengan warga binaan. Misalnya 30 orang mengurusi 3.000. Pasti solusinya harus solusi teknis. Bagaimana Kementerian Imigrasi dan Lapas bisa, ya katakanlah tidak harus banyak-banyak, ya Nusa Kambangan baru itu harus ada. Dan itu saya pikir tempatnya tidak seperti rutan Salemba lagi yang itu di tengah keramaian. Saya pikir masih banyak pulau-pulau kita yang bisa kita berdayakan sebagai tempat bangunan baru untuk seperti Nusa Kambangan. Kami mengapresiasi Presiden kita Pak Prabowo Subianto memecah Kementerian Hukum dan HAM itu menjadi 3 kementerian baru supaya hulunya itu bisa ada solusi, misalnya tentang Menteri Hukum. Bagaimana Menteri Hukum bukan hanya mengatur tata kelola hukum, tapi juga membangun kesadaran hukum di seluruh rakyat Indonesia seperti yang dikhawatirkan oleh Prof. Hamid tadi. Kalau terkait dengan jumlah narapidana atau jumlah warga binaan yang masuk ke rutan dan lapas itu setiap tahun akan meningkat. Mudah-mudahan dengan Kementerian Hukum bisa fokus memberi kesadaran hukum, itu kekhawatiran itu bisa tidak terjadi. Bagaimana rakyat Indonesia dari tahun ke tahun bisa sadar hukum, begitu juga dengan sadar HAM. Baik. Tapi terkait dengan Kementerian Imigrasi dan Lapas, saya pikir ini kementerian teknis. Maka perlu solusi teknis yang komprehensif bagaimana menuntaskan problem lapas dan rutan dengan momentum Salemba ini. Bayangkan, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bang Heri tadi. Salemba itu rutan terbaik di Indonesia. Letaknya di tengah keramaian. Prasarana dan sarananya dibandingkan dengan rutan dan lapas yang ada di Indonesia jauh lebih baik. Itu pun bisa kebobolan. Bagaimana saya khawatir kalau ini tidak dituntaskan secara cepat, ini bisa memotivasi warga binaan lain yang kondisi lapas dan rutannya itu jauh lebih crowded, prasarananya jauh lebih parah, misalnya tali besinya jauh lebih karat, nggak usah pun digergaji, misalnya didorong saja mungkin sudah bobol. Ini bisa memicu peristiwa-peristiwa baru di tempat lain, Mbak. Ya, oleh karena itu kami DPR, singkat. Kami DPR dalam konteks pengawasan mitra pemerintah akan berusaha mencari solusi yang komprehensif terkait dengan persoalan ini. Oke, Mas Heri, ini ketika Pak Sugiat mengatakan sebenarnya gembong narkoba yang berada di lapas Salemba tidak hanya di lapas Salemba saja, banyak kejadian juga sekali lagi overkapasitas, ditambah lagi dengan ada dugaan intervensi atau keterlibatan sipir atau entah orang dalam yang membantu kabur. Bagaimana dari perspektif pidana dan juga hukum? Ya, sebenarnya kita kan sedang mencari formula yang tepat ya. Bahwa tadi ada salah satu proposalnya misalnya mendirikan lapas di pulau tertentu misalnya. Tapi kemudian perlu kita hitung itu pasti dari segi biaya ada. Yang kedua efektif dan efisien tidak. Karena jangan-jangan semakin jauh dia dari keramaian, semakin nyaman kejahatan itu terjadi atau malah kaburnya lebih tidak terdeteksi misalnya. Jadi ini catatan kaki juga untuk hal itu. Kemudian saya juga menyikapi saya kembali ke Undang-Undang Lapas deh. Undang-Undang Pemasyarakatan, Undang-Undang 22 tahun 2022. Di pasal 81 itu kalau nggak salah bicara tentang informasi intelijen. Nah, apakah ini hanya pemanis saja dalam undang-undang itu atau sudah pernah diimplementasikan dan sejauh mana diimplementasikan? Karena ini kan salah satu deteksi dini. Bagaimana kemudian mendesain agar sebelum terjadi sesuatu sudah ada informasi dan bagaimana cara penanganannya. Kalau sampai orang itu sudah kabur, berarti ada yang tidak berjalan dalam konteks kontrol, pengawasan, dan itu yang memang kadang lemah dalam setiap instansi kita. Maka kalau kembali ke undang-undang tadi di pasal 81 harusnya itu dulu tuh yang kita lihat diimplementasinya sejauh mana. Dan kemudian ancaman pidana tadi yang berkaitan dengan mereka yang abai dan sengaja abai, berarti ada dalam perbuatan pidana itu ada unsur kesalahan, ada kesengajaan dolus, dan ada kealpaan kulpa di dalamnya. Itu di pasal 426 KUHP ayat 1 dan 2 itu kan variasinya untuk pemidanaannya adalah 4 tahun dan kalau dengan kelalaiannya 2 bulan. Maka ini terjadi kita anggap sebagai suatu hal yang sangat serius sebenarnya, sehingga tidak boleh ada celah ruang permaafan untuk
mengatakan ya kita lemah karena memang nggak ada fasilitasnya. Tapi memang perlu perbaikan. Karena jangan sampai kita bangun pun dengan kontrol sistem yang bagus, tapi sumber daya manusianya tidak kita kontrol, tidak kita berikan sanksi yang tegas, dan juga mungkin dari segi ini kan lagi banyak menuntut untuk kenaikan gaji dan katakanlah kesejahteraan begitu ya. Apakah itu juga sudah sampai di sana negara dalam hal ini kepemimpinan Pak Prabowo Subianto ke depan juga melihat ini sebagai satu hal yang perlu diimplementasikan. Kalau sudah sejahtera tapi masih terjadi, berarti sanksinya harus lebih berat menurut saya, Mbak. Oke. Ini mudah-mudahan menjadi evaluasi bersama, dan kita tentunya masih menunggu bagaimana proses investigasi terkait dengan kaburnya 7 narapidana ini. Tapi terima kasih sekali lagi Pak Seri, terima kasih juga Pak Hamid, terima kasih Pak Suget sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Dan perbincangan tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Saat lagi Anda bisa menyaksikan program One on One bersama Tiara Harahap. Wakil Ikram bertugas, saya Agita Mahlika mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa.